Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, haleluya. Bersyukur hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Betul badai masih ada, betul pergumulan masih ada, betul ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita masih punya Tuhan. Berarti kalau kita masih punya Tuhan, masih ada mujizat dalam hidup kita. Kalau kita masih punya Tuhan, ingatlah selalu untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita, karena kekuatan kita terbatas. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini dalam program Bible and Coffee, saudara saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita mulai hari kembali bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Yesus mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Iya kan? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang melalui program Bible and Coffee ini, kita sudah turut dikuatkan, kita sudah turut diberkati. Saya mengajak setiap kita, ayo jadi berkat, iya kan? Sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Apa yang bisa kita buat untuk menguatkan orang lain, apa yang bisa kita buat untuk menolong orang lain, lakukan. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu ditolong, kita terlebih dahulu dikuatkan, kita terlebih dahulu mendapatkan pembelaan Tuhan. Karena itu ayo jadi berkat. Saya ajak setiap kita untuk membagikan kembali renungan singkat ini melalui akun-akun media sosial kita, sehingga ada banyak umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang goyang, yang mungkin hari-hari ini sedang butuh kekuatan, sedang perlu didoakan. Kita hadir untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu, karena anugerahmu. Itulah yang memampukan kami, itulah yang menolong kami, itulah yang memberikan kami pengharapan di tengah-tengah badai yang kami sedang hadapi. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami perlu firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus arahkan kami, bimbing kami dalam jalan-jalan-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, 3 hari ke depan kita akan menyelesaikan tahun 2021, ya kan? Sekarang tanggal 28, berarti 29, 30, 31, 3 hari selesai. Dan kita akan masuki hari yang keempat, yang kita sebut sebagai awal tahun, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga ada banyak dari kita yang berdoa, mungkin pendeta sampai saat ini doa-doa saya belum dijawab. Udah mau mengakhiri tahun 2021, tapi doa saya belum dijawab. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup bukan berdasarkan keadaan yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan iman percaya kita. Karena itu kita beriman. Makanya Yesus pernah katakan, apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah, bukan akan, kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu kalau hari-hari ini kita lihat doa-doa kita belum dijawab, keadaan belum berubah, kita udah bersekutu kepada Tuhan, tapi masih ada aja masalah, dengar baik. Kita masih punya Tuhan yang sanggup merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Bagian kita sebagai umatnya adalah percaya, adalah berharap, adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Karena itu hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang pemazmur pernah alami. Di dalam Mazmur 94 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 94 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 seperti ini dikatakan, umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, anak-anak yatim mereka bunuh, dan mereka berkata Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak menindahkannya. Ada kalanya kita melihat kok seakan-akan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan kok seakan-akan berhasil gitu kan. Ada orang begitu jahat, merancangkan yang jahat kepada anak-anak Tuhan, merancangkan kehancuran orang lain. Tapi kok seakan-akan hidupnya sukses, hidupnya kayaknya diberkati. Kita yang udah setia, kita yang udah berdoa, kita yang udah berpuasa, kok seakan-akan kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah mengalami hal yang sama. Itu sebabnya jangan stres, jangan panik, jangan down. Tetap percaya, tetap pandang Tuhan. Sekalipun kita ini milik Tuhan, kita milik kepunyaan Tuhan, kita umat Tuhan. Tapi ada kalanya orang-orang bisa menindas kita. Ada kalanya orang-orang bisa merancangkan yang jauh. Siapa Yusuf?
Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi diizinkan Tuhan, dijual sebagai seorang budak, masuk ke dalam penjara. Tapi kalau memang Tuhan bilang Tuhan berkenan, maka Tuhan angkat Yusuf. Siapa Daud? Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Alkitab katakan Tuhan berkenan kepada Daud. Tapi apa yang terjadi? Dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud lari untuk menghindari rancangan Saul untuk membunuh Daud. Berarti ini yang saya pelajari dalam firman Tuhan. Bukan berarti kita disertai Tuhan, bukan berarti kita ditolong Tuhan, lalu kita nggak bisa mengalami kesusahan, nggak bisa mengalami penderitaan, nggak bisa mengalami rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup. No, kita masih hidup di dunia dan dunia ini sudah jahat, saudaraku. Dunia ini sudah jatuh ke dalam rancangan kuasa si jahat. Jadi kalau kita masih tinggal di dunia ini, kita mengalami hal-hal yang buruk, mengalami hal-hal yang jahat, it's okay. Jangan stres. Kita masih punya Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita, manusia boleh merekarkan yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kedahsyatan. Kenapa? Karena Dia sutradara dalam kehidupan kita. Amin. Tugas kita cuma satu. Nah, ini yang saya mau bagikan hari ini. Apa tugas kita? Tetap pandang Tuhan. Nah, tadi kita sudah lihat dalam Mazmur 94 ayat 5 dan 7 bagaimana pemazmur lihat kok ada orang-orang yang takut akan Tuhan, umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, hidupnya ditindas. Dan orang-orang itu tidak takut akan Tuhan dan mereka berhasil. Tapi ada yang dikatakan selanjutnya oleh pemazmur dalam Mazmur yang ke-94, masih Mazmur 94 ayat 12 sampai 15. Dia bilang begini, saudara. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari dari Taurat-Mu. Lihat. Jadi bukan berarti ketika kita sedang ditindas, ketika kita sedang dirancangkan yang jahat, terus kita balas, terus kita kecewa, terus kita sakit hati. Jangan. Kita yang salah. Lalu apa tugas kita? Kembali ke firman. Lihat apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang saya harus lakukan. Apa yang saya harus buat terhadap manusia-manusia jahat yang merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Karena firman Tuhan akan mengajarkan kita. Makanya pemazmur tadi bilang, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Kita hidup dididik oleh Tuhan. Kita hidup dilatih oleh Tuhan. Betul kita andalkan Tuhan. Betul kita berharap kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kesusahan, penderitaan, rancangan orang jahat tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan. Justru terkadang ada hal-hal yang memang Tuhan biarkan itu terjadi untuk mendidik. Untuk mendewasakan kita supaya kita lebih mengandalkan Tuhan, supaya kita lebih banyak berdoa, supaya kita lebih bersekutu dengan Tuhan, supaya kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya di tengah-tengah badai. Itu adalah tujuan Tuhan, mengizinkan kita menghadapi masalah. Ayat 13 dari Mazmur 94 tadi, untuk menenangkan dia. Lihat kata kuncinya. Jadi ketika kita dididik dalam Taurat Tuhan, ketika kita dididik dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan kita ketenangan di dalam kita menghadapi hari-hari malapetaka. Lihat, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Maksudnya apa? Sampai Tuhan membalaskan rancangan orang fasik yang jahat itu. Untuk itu kita perlu tenang. Bagaimana kita tenang? Kita dididik dalam firman. Makanya saya mengajak setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali bergabung atau baru pertama kali merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini, setiap hari saya bagikan renungan singkat, tujuan sederhana supaya kita dididik, supaya kita dikuatkan, supaya kita ditenangkan dalam kita menghadapi hari-hari malapetaka. Jadi kita yang hidup takut akan Tuhan juga bukan berarti nggak bisa mengalami hari-hari kesusahan, saudara. Iya kan? Ya, kita beriman, betul. Tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu, kita beriman juga dong bahwa itu mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Karena itu hari ini kita diingatkan. Apapun yang terjadi, tugas kita satu. Tetap pandang Tuhan. Tetap pandang Tuhan. Karena ketika kita mulai teralihkan pandangan kita kepada masalah, kepada orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menyakiti kita, maka kita sedang terjebak untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan kekuatan kita. Karena itu hari ini, 4 hari menjelang hari tahun yang baru 2022, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo tetap pandang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pandang masalah.
Karena masalah tidak akan pernah berhenti. Jangan pandang orang yang jahat, engkau akan susah tidur, saudara. Karena ada orang-orang susah tidur, mikirin, ada orang jahat banget sih. Ini orang kok susah banget sih nyusahin hidup saya, ya kan? Kalau kita hanya mikirin orang jahat dalam hidup kita, kita akan susah. Kita kecewa, kita luka batin, kita kepahitan. Stop ngelihat orang jahat. Stop ngelihat masalahmu. Mulai pandang Tuhan. Kalau kita memandang Tuhan, maka pertolongan, penghiburan itu ada dalam hidup kita. Kalau kita memandang Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan kekuatan menghadapi apapun. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan itu yang memampukan kami untuk menghadapi badai hidup apapun. Karena kami tahu masalah tetap akan silih berganti datang dalam hidup kami. Sekalipun kami akan meninggalkan tahun 2021, kami tetap akan dipertemukan dengan hal-hal yang mungkin akan menyusahkan hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan yang mendidik kami, Tuhan yang mendewasakan kami, Tuhan yang mengarahkan kami melalui firman-Mu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada terobosan dalam hidup kami. Sekalipun ada begitu banyak masalah dan rancangan-rancangan orang jahat atas hidup kami, kami akan tetap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami, ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu punya rancangan yang dahsyat dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah lihat masalahmu, jangan pernah lihat orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Pandang saja pribadi Tuhan. Karena dari Tuhan kita datang pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.